Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya untuk mendukung channel ini. Dan seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda, saya membawa sebuah tanaman ya. Satu jenis tanaman yang namanya begonia. Nah, tanaman ini merupakan tanaman hias yang biasanya sih kita temui di taman-taman ya, tapi meskipun cuma kayak gini aja, ini ternyata punya banyak manfaat loh ya. Nah, kandungan apa saja yang ada dalam tanaman ini? Nah, sebelumnya saya kasih tahu ya asal-usulnya dulu. Asal-usul dari tanaman begonia ini sebenarnya berasal dari Brazil. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tanaman ini berasal dari dataran tinggi Andes ya. Nah, untuk kandungan sendiri, kandungan dari tanaman begonia ini yang pertama ada alkaloid. Alkaloid ini merupakan zat untuk antibakterial. Terus kemudian ada flavonoid. Nah, ini untuk melindungi sel yang bertindak sebagai antioksidan yang mengikat radikal bebas. Terus kemudian ada vitamin C. Nah, vitamin C udah pada tahu ya manfaatnya itu untuk apa aja ya. Mungkin ini ada kaitannya sama ini ya, sama rasa dari bunga ini sendiri. Ketika dicicipi, cobalah kalau misalnya pingin tahu rasanya itu nggak pahit loh, tapi rasanya itu cenderung masam ya. Terus kemudian yang keempat, tanaman ini mengandung asam karbolik yang fungsinya sebagai antiseptik dan antibakterial. Nah, selain keempat yang tadi, ternyata begonia juga mengandung kalsium dan magnesium. Nah, jadi gitu ya. Terus untuk manfaatnya, ya aduh banyak banget ya manfaat yang bisa kita temui di dalam tanaman ini ya. Oke, manfaat yang pertama atau khasiat yang pertama adalah untuk mengobati gangguan pencernaan, baik itu mual, muntah, kelebihan asam lambung, kemudian ada diare, ada nyeri perut. Ini bisa digunakan tanaman begonia ini. Terus kemudian ada manfaat yang berikutnya untuk mengobati flu ya, mungkin dari vitamin C-nya ya. Terus kemudian bisa digunakan untuk mengobati bronkitis. Nah, bronkitis ini disebabkan adanya peradangan pada membran mukus di dalam bronkus. Akibatnya sih ada terjadi ini sih sesak napas dan juga batuk. Terus kemudian manfaat berikutnya adalah obat kandidiasis. Nah, apa itu? Nah, ini adalah bakteri yang tumbuh di bagian yang lembab di alat vital pria maupun wanita. Nah, dengan mengkonsumsi ini bisa dikurangi ya. Nah, terus kemudian manfaat berikutnya untuk membantu mengobati gejala asma. Jadi bisa mengkonsumsi tanaman ini. Yang berikutnya lagi mengikat radikal bebas. Mungkin ini kaitannya sama flavonoid sama vitamin C juga ya, yang antioksidan itu loh. Terus kemudian bisa digunakan untuk menghentikan pendarahan. Nah, ini ternyata banyak loh ya manfaat yang bisa kita ambil meski kita hanya menanam tanaman kayak gini aja ya. Dan sebenarnya sih untuk tanaman begonia ini bermacam-macam variasinya ya, jenisnya maksudnya ya. Nah, ini bisa dicoba lah, dan tanamannya itu sebenarnya kalau menurut saya itu sama aja ya. Terus kemudian ada juga manfaat yang akan saya sebutkan lagi ya. Manfaat selanjutnya adalah sebagai obat disentri, bisa digunakan untuk kesehatan organ hati. Terus selanjutnya bisa digunakan untuk mengatasi keputihan untuk para wanita dan remaja putri. Waduh. Terus kemudian digunakan untuk meredakan pembengkakan yang ada di tubuh ya. Terus kemudian bisa digunakan untuk pereda batuk,
terus kemudian juga digunakan untuk anti-inflamasi. Nah, apa itu? Nah, anti peradangan. Karena kadang-kadang kan kalau tubuh kita itu ada infeksi pasti akan melawan, dan ini akhirnya muncul peradangan gitu. Terus kemudian bagi wanita lagi nih ada manfaatnya. Apa itu? Sebagai pereda nyeri haid loh ya. Nah, ini bisa dikurangi dengan mengkonsumsi dari tanaman begonia ini. Terus kemudian sebagai obat untuk rematik dan asam urat ya. Mungkin ini ada kaitannya sama ini ya, sama vitamin C, kalsium, magnesium kayak gitu ya. Terus untuk ini ya, untuk penderita ini ya, kalau punya masalah dengan ginjal, awas ya. Karena tanaman ini atau begonia ini ternyata mengandung asam oksilat ya. Bukan apa gitu, oksilat yang ini yang bisa memicu penyebab ya inilah ginjal gitu ya. Jadi memang harus ini ya, harus diwaspadai ya, jangan sampai berlebihan mengkonsumsinya. Dan juga untuk yang lainnya, memang tanaman-tanaman kayak gini ini banyak manfaatnya, tapi tentu saja Anda harus ingat ya, Anda harus konsultasi dengan orang yang lebih ahli supaya tidak terjadi ya kesalahan ya atau kelebihan dosis. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.